Gegap gempita pertempuran pada latihan antar kecabangan Kartika Yuda 2021 telah terlaksana selama kurang lebih 14 hari. Berawal dari markas satuan masing-masing hingga pada puncak pertempuran. Mengucur deras keringat membasahi tubuh yang terikat, membawa angan jauh entah kemana. Bagaikan pungguk merindukan bulan, jiwa ini terpuruk dalam kesedihan. Dia yang selalu memeluk senapan, sontak berlari dengan kaki telanjang. Keringat dan debu saling membaur, berdiri dan menantang di medan tempur. Di balik gagahnya burung besi satuan penerbat, terdapat Srikandi Pemberani, Korps Wanita Angkatan Darat, yang juga kerap berperan penting dalam ujung tombak pertahanan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Letda CPN Koat Alberta Injilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Lettu CPN Koat Puspita Ladiba. Perkenalkan, nama saya Marina Latifasari, kerap disapa Marina, pangkat Letnan 2 CPN Koat. Saat ini saya berdinas di Skadron 12 Serbu Puspenerbat. Jabatan saya di sini sebagai perwira penerbang Siut 1 Flight Heli Serang Skadron 12 Serbu. Sekarang ini saya bertugas di Skadron 12 Serbu Puspenerbat sebagai perwira penerbang 2 Flight Heli Serang Skadron 12 Serbu Puspenerbat. Asal dari Skadron 21 Serbaguna, jabatan sebagai penerbang Siut 1 Flight Heli Sena A Skadron 21 Sena Puspenerbat. Semula berawal dari sewaktu saya SMA, kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk mendaftarkan diri di Akademi Militer. Setelah itu saya mendaftarkan diri di Akademi Militer, kemudian saya melanjutkan untuk melaksanakan tes, sampai dengan akhirnya saya lulus di Akademi Militer pada tahun 2014. Setelah tahun 2014 itu kami menjalankan pendidikan selama 4 tahun, kemudian saya lulus dari Akademi Militer pada tahun 2018. Selanjutnya kami melanjutkan pendidikan di Pusat Penerbangan Angkatan Darat selama satu tahun, kemudian melanjutkan di satuan untuk melaksanakan dinas. Kenapa saya ingin menjadi seorang TNI? Yang pertama, saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, kemudian saya ingin berbakti kepada negara dan bangsa. Berawal dari keinginan menjadi profesi sebagai abdi negara, menurut saya adalah tantangan yang sangat besar ke depannya. Karena dari sebagian kami adalah notabene-nya hanya sedikit perempuan yang menjadi abdi negara, menurut saya tantangan yang ke depan yang akan kita hadapi sangat besar. Kuncinya adalah semangat dan menjalankan semuanya dengan penuh keyakinan. Cita-cita saya menjadi seorang abdi negara memang sudah tertanam sejak dini, karena saya sudah tinggal di lingkup militer. Ayah saya merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat dan ibu merupakan ibu rumah tangga. Sejak kecil saya suka melihat prajurit TNI Angkatan Darat yang sering berlatih, membina fisik, bahkan menembak. Maka dari sana saya termotivasi ingin seperti mereka yang mempunyai semangat dan loyalitas yang tinggi. Tentunya kami dalam membina dan membentuk air crew dari Srikandi Angkatan Darat menjadi operator yang handal ataupun pilot yang handal merupakan tugas dan tanggung jawab kami. Ditempa baik dari segi pengetahuan maupun dari segi skill, sehingga dalam mengawaki alutsista yang modern ini tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan dari organisasi maupun negara. Dengan begitu, apa yang sudah menjadi harapan buat pilot-pilot
Kowat ataupun pilot-pilot perempuan TNI Angkatan Darat menjadi suatu hal yang luar biasa untuk mewarnai kehidupan militer khususnya di penerbangan Angkatan Darat. Kira-kira demikian. Saya memandang wanita menjadi abdi negara itu sangat luar biasa dan jarang terjadi. Saya juga sering melihat kowat-kowat yang berdinas seperti di penerbat sebelumnya atau senior saya sebelumnya. Dari sana juga saya termotivasi ingin seperti mereka yang bisa mengemban tugas sebagai abdi negara dan membanggakan keluarga bahkan negara. Ke depan akan banyak wanita-wanita atau kowat yang berprestasi dan tentunya akan membanggakan keluarga bahkan negaranya sendiri. Harapan saya ke depannya untuk para Kartini-Kartini muda, jadikan diri Anda sebagai pesan, jadikan diri Anda sebagai manfaat, dan jadikan diri Anda sebagai kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa. Tantangan yang akan kita hadapi ke depannya semakin berat, kuncinya adalah satu, yakin dan semangat untuk menjalankan semua kegiatan dengan penuh keyakinan. Saya berharap untuk kedepannya, untuk penerbang wanita akan terus ada setiap tahunnya. Sehingga nanti pada saatnya kami nanti setiap tahunnya akan ada regenerasi, kemudian mungkin suatu saat di Pusat Penerbangan Angkatan Darat kami memiliki komandan, baik komandan skadron maupun nanti pada waktunya akan menjadi Danpus Penerbat, di mana notabene yang sebelumnya adalah laki-laki, mungkin suatu saat nanti akan ada seorang wanita yang bisa menjadi komandan skadron maupun menjadi Danpus Penerbat. Dalam latihan antar kecabangan Kartika Yuda 2021, harapan dan keinginan setiap individu sudah pasti satu padu. Harapan agar sinergitas dan kemampuan tiap-tiap satuan dapat menjadi kekuatan tempur yang cukup kuat. Harapan saya, apa yang sudah dilatihkan di latihan ISAF ini bisa terima dengan baik dan semua mengerti dan paham materi-materi yang diberikan oleh pelatih sini atau yang kita lakukan selama ini, mulai dari pemindahan pasukan sampai dengan linla, sampai dengan gerak maju, sampai melaksanakan kegiatan operasi pertahanan sampai serangan dengan materi-materi yang mungkin ada tambahan-tambahan seperti tadi saya sampaikan, amfibious ponton, terusnya perbekalan ulang melalui udara, evakuasi medis melalui udara, penggunaan direction finder yang untuk mencari sinyal-sinyal musuh atau ECS yang digunakan sebagai membantu apabila tidak ada sinyal-sinyal di daerah itu. Untuk rangkaian kegiatan latihan ini, tentunya kami sangat mendapat manfaat. Banyak ilmu yang kami dapat dan banyak ilmu juga yang sebelumnya kami belum tahu. Dengan adanya latihan ini, kami banyak tahu dan banyak memahami. Apalagi tentang integrasi antara satuan manuver dan satuan lainnya. Sehingga kami juga melaksanakan komando pengendalian, kami belajar semuanya dalam pasukan kami untuk dapat melakukan itu kerjasama dengan satuan lain dengan sangat baik. Dan tentunya untuk kedepannya, kami harapkan dalam kegiatan latihan ini tentu harus meningkat baik dari personil maupun juga kualitas dari materialnya. Dan tentunya harus ada materi-materi baru yang dimainkan untuk latihan ke depannya sehingga lebih menantang. Latihan antar kecabangan ini adalah melatihkan keterampilan, melatihkan pemahaman mereka tentang bagaimana menyusun perang dan pertempuran. Dengan dilaksanakan latihan ini secara teliti, secara matang, diharapkan bahwa satuan-satuan itu ketika memang terjadi pertempuran, ketika terjadi memang peperangan seperti ini, mereka sudah tahu fungsi-fungsi tugas-tugasnya dari masing-masing bagian. Ini di dalam satuan kami ada berbagai macam jenis satuan dan persenjataan. Ada infanterinya, ada satuan bantuan tempurnya, seperti senjata-senjata berat armed, kemudian ada kavalerinya, ada satuan-satuan pendukungnya. Ini diharapkan mereka paham tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka memenangkan pertempuran.